Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemarin sudah selesai kita menafsirkan atau membaca tafsir surat Saba, dan sekarang kita pindah kepada surat Fatir. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fatiris samawat, pencipta langit-langit, wal ardi, dan bumi. Ja'ilil malaikati, telah menjadikan malaikat-malaikat rusulan, menjadi utusan-utusan. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap. Masna, ada yang sayapnya dua-dua. Wa thulatha, tiga-tiga. Wa ruba', dan empat-empat. Yazidu, dia Allah menambahi. Fil khalqi, dalam penciptaan. Ma yasha, apa yang dia kehendaki. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha berkuasa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, surat Fatir adalah surat Makkiyah, berbicara tentang akidah, menyampaikan hal-hal yang tidak dijangkau oleh panca indera manusia. Yang manusia selalu bertanya dan ingin tahu hakikatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama menyampaikan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian atas perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang Allah lakukan adalah Fatiris samawati wal ard, khaliquha wa mubdi'uha ala ghairi mithalin sabaq, yang menciptakan, yang mengadakan, yang mendesain, yang mengkreasi
tanpa contoh sebelumnya. Itu ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Fatara itu artinya bisa membelah, bisa menciptakan. Ya, fitratallah allati fataron nasa 'alaiha. Dan dalam hal ini menciptakan tidak ada contoh sebelumnya yang mengawali penciptaan, dan tidak ada yang bisa menciptakan setelahnya. Sama dengan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, mubtadi'an ala ghairi mithalin, memulai penciptaan tanpa ada contoh sebelumnya. Qala Ibnu Abbas, ma kuntu adri ma fatirus samawati wal ard. Aku tidak tahu apa makna fatirus samawati wal ard. Ini Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas Abul Mufassirin mengatakan, aku tidak tahu makna fatirus samawati wal ard hatta ikhtasama a'rabiyan fi bi'rin, sehingga ada perseteruan dua orang Arab Badui sengketa tentang sumur. Faqala ahaduhuma, seorang di antara keduanya mengatakan, ana fatartuha, akulah yang fatartuha, ibtada'tuha, aku yang memulai membikinnya. Jadi fatara kembali kepada bahasa Arab kuno artinya memulai dalam mengkreasi, dalam membuat. Di sini perlu kita mengungkit atau memancing sesuatu yang mestinya ada nilai yang luar biasa, tetapi karena sudah terbiasa lihat, jadi biasa banget. Kata-kata alhamdulillah ingin memancing kita menghadirkan perasaan kagum, perasaan takjub akan agungnya, akan besarnya nikmat Allah kepada kita dan keagungannya. Maka mestinya jangan kita tangkap biasa-biasa saja. Kita lihat bumi, kita lihat langit, oh iya Allah yang menciptakannya. Enggak gitu. Allah ingin mengungkapkan betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah, sehingga pantas untuk lidah, lesan, bibir itu tak henti-hentinya memujinya. Karena dialah yang telah memulai menciptakan makhluk yang paling besar ini tanpa contoh sebelumnya. Mengatur begitu rapinya, mestinya cukup untuk mengantarkan kita hanya Allah yang berhak kita sembah, dan mengantarkan kepada kita memang Allah ada dan dialah yang mengatur alam semesta ini. Sudah berkali-kali saya menyampaikan betapa besarnya langit dan bumi. Langit dan bumi itu besar banget. Ketika kita lihat, beberapa kali saya katakan di sana ada
bintang yang jutaan kali besarnya dibandingkan dengan matahari, dan jumlahnya juga tanpa batas. Semua itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan itu, kadang-kadang kita bertanya, Allah menciptakan itu untuk kita juga. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan buat kalian semuanya. Pertanyaan, dan terus bintang-bintang yang besar itu buat kita apanya ini? Buat supaya kita tahu Allah, tahu keagungan Allah. Sehingga apa? Kita harus katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah jika apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah menghendaki. Maka kita membenarkan janjinya. Yang membackup kita dalam perjuangan itu yang menciptakan langit dan bumi, yang menentukan segala-galanya. Maka kemudian terdorong untuk semangat dalam perjuangan. Saya kira isyarat ini cukup. Isyarat ini cukup bagi orang yang mau mensyukuri nikmat akal untuk selalu merenungkan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian ja'ilil malaikati rusula. Allah menjadikan malaikat-malaikat menjadi rasul-rasul, dikirim oleh Allah untuk menjadi penghubung antara Allah dengan para nabi. Ini juga pelajaran bahwa Allah bisa saja berhubungan langsung kepada nabi. Tapi kenapa menjadikan para malaikat sebagai utusan Allah untuk ketemu dengan para nabi? Mengajari kita manajemen, pembagian kerja, penugasan, dan mengajari kita akurasi dalam berita, di mana yang dipilih adalah malaikat-malaikat yang terpercaya, muta'in thamma amin. Malaikat-malaikat yang sangat ditaati dan sangat terpercaya. Malaikat-malaikat itu uli ajnihah, memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3. Nggak tahu 3 ini 3 kanan kiri atau ada yang sayapnya 4. Dan Allah menambah lagi sayap yang lebih banyak. Di antaranya adalah sayapnya Jibril alaihi salam, yang jumlahnya dalam hadis yang sahih adalah 600 sayap. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beliau, malaikat ini, dalam bentuknya yang asli 2 kali. Pertama ketika menerima wahyu di Gua Hira, yang kedua ketika di Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan malaikat itu yang mengatur alam semesta ini. Maka
Kadang wal mursalati urfa. Itu malaikat. Wan nazi'ati gharqa. Malaikat mencabut nyawa. Wan nasyitati nashta. Was sabihati sabha. Semua itu malaikat-malaikat yang mengatur alam semesta ini. Dan Allah mengatakan yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah penciptaan. Menambah apa? Menambah sayapnya malaikat. Menambah keindahan suara. Menambah kekuatan fisik. Menambah kecantikan. Nah, ini penafsiran-penafsiran para ulama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menambah penciptaan apa yang Dia kehendaki. Ketika Allah bicara tentang fasilitas kendaraan, ditutup dengan mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa yang Anda tidak ketahui. Yang akhirnya apa? Memberikan inspirasi kepada orang untuk memprediksi dan mengkreasi munculnya fasilitas-fasilitas teknologi yang sebelumnya tidak diketahui. Dan terus, baru terus. Memang Allah yang mengendaki dan Allah yang mengarahkan. Sebagai proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya proses Allah menciptakan fasilitas-fasilitas, nikmat-nikmat yang Dia kehendaki. Silakan membayangkan agungnya malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Tauhid, udzinali an uhadditsakum bimalakin min hamalatil arsh. Aku diizinkan untuk menceritakan kepada kalian salah satu dari pemikul arsy Allah. Rijlahu fil ard. Dua kakinya sampai ke bumi. Wa ala ra'sihi wa ala qarnihi. Dan di atas tanduknya arsy Allah. Wa baina syahmati udunihi wa mankibihi sab'atu mi'ati am. Jarak antara daun telinganya sampai pundaknya 700 tahun. Dan tak henti-hentinya malaikat itu memuji Allah, ma'aqdas ma'aqdawak. Silahkan ini dibayangin bagaimana agungnya malaikat. Maka dalam tafsir-tafsir Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaumnya Nabi Lut, negeri kaum Lut itu dengan ujung sayapnya Jibril alaihissalam. Diangkat sampai atas kemudian dibalikkan lagi. Dan malaikat itulah yang menemani para mujahidin dalam perangnya. Ikut perang. Walaupun demikian kata Allah, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Tetapi malaikat ikut perang itu sebagai kabar gembira, kemenangan tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dilepas imajinasinya, membayangkan keagungan malaikat. Walaupun demikian, malaikat ternyata apa? Bisa mesra dengan manusia.
dalam berbagai ayat dan hadisnya. Dan malaikat yang mesra dengan manusia, terutama bagi orang yang meninggal dalam kondisi istiqamah, disambut oleh para malaikat. Dan malaikatlah yang menyambut manusia ketika mau masuk surga, tibtum fadkhuluha khalidin wa tatalaqahumul malaika hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka disambut oleh malaikat dengan mengatakan, hari ini hari yang kalian dijanjikan. Nah, itu semuanya mengantarkan kepada ayat berikutnya. Ma yaftahillahu linnas. Ma yaftahillahu linnas. Apa yang Allah buka buat manusia. Ma yaftahillahu. Apa yang Allah buka linnasi bagi manusia. Mir rahmatin, dari satu rahmat. Fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan dari suatu kenikmatan, fala mursilalahu, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Mim ba'dihi, setelahnya, setelah Allah. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ayat kedua ini adalah diantarkan pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama mengantarkan ayat yang kedua. Nih, bagaimana agungnya Allah, bagaimana kekuasaan Allah. Semuanya sendiri, tapi bukan sendiri dengan nelongso. Kalau manusia sendiri itu biasanya nelongso, aku ngerjain sendiri, aku jaga sendiri gitu. Kalau ini tidak, sendiri dengan penuh kesempurnaan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak memberatkan Allah dalam penjagaan keduanya. Semuanya serba kun fayakun, mengantarkan untuk membangun sikap positif, karakter seorang mukmin yang tidak pernah mengaitkan nasibnya kepada makhluk sama sekali. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang menghalangi dia untuk maju merealisasikan cita-citanya. Karena kekuatan itu manakala seorang tidak tergantung kepada makhluk dan dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Awal kelemahan orang tidak berkutik manakala dia meyakini ada intervensi manusia dalam menentukan rezekinya dan umurnya. Itu pasti. Nah, kekuatan itu pada firman Allah, ma yaftahillahu linnas mir rahmatin. Apa-apa yang Allah buka rahmatnya untuk manusia. Apa? Ada yang mengatakan hujan, Zatul Masir, arada bihal matar. Ada yang mengatakan min khairin wa rizkin. Itu yang beliau tekankan, kebajikan maupun rizki. Wakil, ada penafsiran al-matar, hujan. Kalau saya melihat umum, ma itu umum. Ma, apa-apa. Kalimat umum biar umum. Ma yaftahillah linnas, untuk apa? Dalam hal apa? Mir rahmatin, dari rahmat. Lah rahmat semuanya.
umur panjang, rahmat. Rezeki juga rahmat Allah. Kemenangan, rahmat Allah juga. Kebahagiaan, rahmat juga. Artinya, kalau Allah sudah menghendaki, sudah mentakdirkan rahmat tertentu untuk kita, maka kita harus menyibukkan diri untuk menjaga antara kita dengan Allah. Jangan dikaitkan dengan manusia. Maka ketika kita berjuang, biasanya ada yang gundeli, yang ngerendeti. Apa yang ngerendeti? Ancaman orang. Ancaman orang untuk disakiti, untuk dikurangi rizkinya. Kalau pegawai negeri takut dipindah, takut dimutasi, takut dipecat, takut di PHK. Bagi orang beriman, rezeki itu Allah yang menentukan. Sebab Allah membuka pintu banyak. Maka orang tidak boleh tidak jadi berjuang gara-gara takut. Karena apa? Tinggal apa takdir Allah kepada kita. Kalau Allah ingin ngasih kekayaan kita, Allah ingin ngasih umur panjang, Allah ingin ngasih kesehatan, Allah ingin ngasih kemenangan, fala mumsikalaha, maka tidak ada satupun yang menahannya. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalah, sampai kepada kita. Itu harus kita yakini loh, mutlak loh. Itu mutlak. Iman kita harus mutlak banget. Jadi jangan sampai kita itu nggak mau berjuang atau takut berjuang gara-gara manusia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Zumar, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidzurrin hal hunna kashifatu dzurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati." Maka kemudian bukan itu saja. Supaya lebih lengkap lagi di sini dikatakan wa ma yumsik. Tapi kalau Allah sudah menahan rezeki kita, mengurangi umur kita, fala mursila lahu min ba'di, enggak ada yang bisa melepaskan. Artinya ketika Allah menahan rahmatnya dan mentakdirkan ujiannya, jatuh pasti. Maka dalam ayat tadi surat Zumar apa? Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Bagaimana pendapat kalian apa yang kalian sembah selain Allah, yang selalu digunakan untuk nakut-nakuti, awas nanti kena gangguan Tuhan kami. Kemudian disuruh tanya, bagaimana pendapatmu Tuhan tentu? In aradani Allah bidzurrin. Kalau aku ikut kalian sehingga Allah nyiksa aku ikut organisasi kalian. Udah kalau begitu aku mengatakan bahwa ini bukan dari syariat, padahal itu dari syariat. Jadi sekarang tuh nggak boleh bahwa Islam punya sistem politik. Kita semuanya sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan Allah telah menerangkan bagaimana cara kita menjadi khalifah. Itu di Indonesia itu jadi pidana bener, termasuk organisasi yang yang sebetulnya nggak punya hak sama sekali, menginterogasi, mengintimidasi ustadz, kiai gara-gara bicara tentang itu.
terus memaksa bahwa itu sama dengan komunis. Wah, ini kekufuran yang sangat. Tapi ketika kita takut sama mereka, udahlah kita ngomong bahwa kata khalifah nggak ada dalam Quran, bukan dari Allah. Habis ngomong disiksa oleh Allah, mati kaku. Apakah Tuhan kalian bisa menyelamatkan aku? Nggak bisa. Taib, aku nggak mau ikut kalian. Aku tidak mau ikut kalian. Dan Allah ingin menyelamatkan aku. Apakah mereka bisa menahan rahmat Allah? Nggak bisa. Pertanyaan jelas ya. Percaya nggak ini? Yakin nggak? Ngomong yakin aja kok ragu-ragu gitu. Padahal ditanya yakin nggak? Jawabannya ragu-ragu. Nggak tahu males atau karena takut atau apa. Ngantuk. Wassalam. Yakin nggak? Bener. Tak lihat. Mau berjuang nggak nanti? Takut ancaman? Yo gitu tapi yo takut juga kok. Ya nggak apa-apa takut, nggak ada masalah. Tetapi apa? Tetap terus gitu loh. Kayak takutnya siapa? Nabi Musa, aku takut dibunuh. Tenang, innani ma'akuma asma wa ara. Aku bersama kalian berdua, aku lihat aku. Jalan aja. Kalau rasa takut ada, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai rasa takut itu menghalangi kita untuk terus berjuang. Kalau dikatakan khalifah nggak ada dalam Quran, itu bukan dari Allah, berani ngomong gitu, itu jadi kafir langsung tuh. Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nggak boleh kata kafir. Kalau ngomong masih kafir nanti dipidana. Terus gimana? Faminhum mu'min wa minhum faminkum mu'min wa minkum kafir. Gimana kafir? Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka kata Allah, "Qul hasbiyallah." Katakanlah Allah yang mencukupi aku. Qul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Hendaklah bertawakal kepada Allah orang-orang yang ingin bertawakal. Wa huwal azizul hakim. Yang menjamin itu siapa? Al-Aziz. Ya, yang jamin tadi loh. Pokoknya kalau Allah sudah menentukan pasti terjadi. Kalau Allah nggak menentukan nggak terjadi. Itu yang ngomong adalah yang Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Aziz itu artinya apa? Semua keinginannya tidak ada yang bisa nolak, itu Aziz. Jadi asal Aziz itu yang tidak bisa ditolak kehendaknya, itu Aziz. Maka salah satu bentuk kelemahan ketika yang diinginkan ada yang nolak. Jadi kalau seorang pimpinan merintahkan ini nggak dijalani, merintah ini malah di eliminir oleh bawahan, berarti nggak punya izah ya. Izah apa yang diinginkan jalan, itu izah itu. Tetapi juga hakim, bijaksana dalam menentukan nasib makhluknya. Dan ini persis dalam hadis. Ini adalah kunci iman. Kelezatan iman itu di sini. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Engkau tidak akan mendapatkan kelezatan iman sehingga engkau yakin apa yang Allah takdirkan mengenaimu nggak luput darimu. Allah takdirkan engkau jadi bupati, jadi benar. Walaupun orang tidak menginginkan, walaupun semua nggak inginkan, jadi bupati, jadi benar. Allah mentakdirkan engkau jadi
presiden, jadi presiden. Maka nggak usah haram-haram pakai haram makanya. Titi aja takdir Allah. Tapi wama akhta'aka lam yakun liyusibak. Tapi apa yang Allah takdirkan luput kepadamu, luput darimu, maka nggak akan mengenaimu. Allah sudah nakdirkan, engkau nggak akan jadi DPR. Udah jukir balik pakai nyokok sana nyokok sini, ya nggak jadi juga. Allah mentakdirkan kau miskin, mau bolak-balik ya miskin aja. Artinya apa? Berbuatlah dengan tawakal kepada Allah, dengan cara halal, pasrah, bongkoan apa yang Allah takdirkan. Bukan berarti nggak usaha ya. Kalau kita kemudian setelah itu ya udahlah kita mengandalkan takdir aja deh, tidur di rumah. Silakan nanti kok ngomong. Kalau Allah mentakdirkan makan, aku pasti makan walaupun aku nggak makan. Silakan aja nanti. Kalau mati kelaparan ya terserah gitu. Saya katakan omongan saya tidak menjadikan orang untuk ngandalin, tetapi apa? Berbuat dengan penuh keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tarkul asbab ta'nun fiddin. Kalau kita nggak usaha, itu celaan terhadap agama. Wakin al-ittikal 'alal asbab syirkun. Tapi kalau kita mengandalkan sebab, usaha, syirik. Tapi tarkul asbab ta'nun fiddin, maka tetap usaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pujilah Allah yang telah menetapkan rahmatnya kepada kita. Untuk itu diantar pada ayat berikutnya. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya ayyuhan nas, hai manusia, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Hal min khaliqin ghairullah? Adakah pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas samai wal ard, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Fa'anna tu'fakun, bagaimana kalian dipalingkan? Ma'asyiral muslimin, urutannya lagi, setelah tahu kendali di tangan Allah, berarti apa? Semua nikmat dari Allah. Dan orang yang cerdas dan orang yang beriman lebih banyak ingat nikmat daripada ujian. Hai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Taknya itu tak terbuka, bukan tak marbutoh, menunjukkan nikmat Allah itu tanpa batas. Dan ini menunjukkan wajibnya ingat nikmat Allah. Jadi kita itu harus bisa menghadirkan ingat nikmat Allah. Ini satu kerjaan sendiri loh. Jadi nggak ada waktu nganggur. Kita duduk. Saya ingin tanya, nikmat Allah itu ada batasnya atau tanpa batas? Hah? Tanpa batas. Nikmat Allah itu yang kita ketahui dan tidak kita ketahui lebih banyak mana? Yang nggak kita ketahui.
Untuk itu yang nggak kita ketahui harus kita ketahui. Kita harus mencari nikmat yang tidak kita ketahui supaya kita mensyukurinya. Karena apa? Kalau kita tidak ingat berarti apa? Kufur. Mensyukuri nikmat Allah itu wajib. La in syakartum la azidanna wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur loh. Nutup-nutup itu kufur loh. Jangan ditutupi. Apa bukti kalau kita nutupi iman? Nutupi nikmat? Sering gersuloh. Kenapa orang gersuloh? Kenapa gersuloh? Karena merasa kurang nikmat. Coba kalau orang udah puas kerja di suatu perusahaan, gajinya puas dia, gersuloh enggak? Enggak. Kapan gersuloh? Karena ada sesuatu yang kurang. Nah, kalau kita gersuloh terhadap Allah, merasa Allah nggak ngasih aku apa-apa. Aku udah gini kok ya masih gini juga, udah rajin ngaji kok ya masih sakit. Kan berarti dia nggak ingat nikmat Allah kan? Coba kalau dia ingat nikmat Allah, nggak gersuloh, nggak nyala-nyalain Allah. Kita sudah bersyukur belum? Sudah bersyukur belum terhadap nikmat Allah? Sudah? Sudah? Kok ragu-ragu gitu? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah itu pasti nikmatnya bertambah ya. Yang menjalankan Islam bertambah atau berkurang? Hukum Islam yang dijalankan semakin bertambah atau semakin berkurang? Sudahkah kita mensyukuri nikmat Islam sebagai solusi negara kita? Sudahkah kita pahami baik? Sudahkah kita terangkan pada orang lain? Sudahkah kita jalankan? Sudahkah kita tegakkan? Loh, di mana rata syukurnya? Kita harus ingat nikmat Islam itu. Nikmat Quran. Quran itu sebagai solusi loh. Konsep yang paling indah loh. Sudahkah diingat nikmat Quran? Nah, maka Allah mengatakan, "Uzkuru ni'mat Allah." Ingatlah nikmat Allah. Hadirkan dalam diri kita nikmat Allah yang tanpa batas itu. Sehingga kita selalu bahagia karena apa? Ingat nikmat Allah. Dan terpacu untuk mensyukuri, memberdayakan nikmat Allah. Wallahi, kalau kita mensyukuri nikmat Islam, benar-benar sederhana kok. Indonesia mau baik itu sederhana, nggak usah lama-lama. Kalau benar-benar mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau kondisinya gini terus menerus, ya berarti kita belum mensyukuri nikmat Allah. Itu kunci itu, benar gak? Benar gak? Kita harus serius loh. Serius dalam memahami nikmat Allah, mensyukurinya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Harus kita sudahilah kenistaan, penderitaan. Negeri kita harus kita sudahi. Seperti Allah yang berikan kepada Turki ya. Masya Allah. Oh iya, saya mungkin awal bulan akan ke Turki insya Allah. Dan saya akan menawarkan kepada antum semuanya yang ingin bantu saudara-saudara kita Palestina. Kalau saya ke sana harus bawa oleh-oleh untuk saudara-saudara kita dari Palestina. Silakan kalau ada yang mau nitip ya. Kalau benar apa yang tadi
disampaikan oleh teman-teman, ditemukan gas berapa juta. Hanya ditemukan gas jutaan. Udah tanpa batas naik kekuatan. Dan di Turki itu ada selat yang orang Turki dijajah sekian lama dan mau habis tahun 2003 atau 2005. Kalau itu sudah hak otoritas Turki ya kembali lagi, Masya Allah. Yang direncanakan bahwa Turki akan megang kendali ekonomi dunia sangat mungkin. Maksud saya, kalau kita mensyukuri Islam gampang kok selesai. Tapi itulah kekufuran menyelimuti bangsa kita. Ya di antara kekufuran ya kelakuan orang-orang yang membenci syariat Islam. Ngakunya pembela ulama tapi membenci syariat Islam. Membenci apa yang Allah turunkan itu kufur. Ya, dikatakan walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'mal. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Orang kafir itu celaka bagi mereka. Menyesatkan amalan mereka karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Maka sirnalah amalan mereka. Bagi orang yang punya perasaan, mestinya sedih banget tuh lihat kelakuan. Gak tahu itu model siapa ini. Ini hebatnya iblis sehingga menjadikan orang kayak gini atau malah iblis sendiri bingung gitu ya. Karena iblis sendiri nggak pernah begitu loh. Iblis itu kufur ya kufur tapi nggak segitu-gitu gitu loh. Lah ini bayangkan ajaran syariat disamakan dengan PKI kan ya. Itu saya terus terang teriris-iris hati saya. Kelakuan kayak begitu itu. Ya mudah-mudahan Allah menurunkan balasannya yang setimpal dengan perbuatannya. Dan Allah mengatakan, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard. Ini pertanyaan dalam loh. Adakah pencipta selain Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun di bumi, yang bisa memberikan nikmat kepada kalian? Ada? Gak ada. Tetapi yang dituhankan selain Allah banyak atau dikit? Banyak. Ya, musyrik lebih banyak atau lebih dikit? Lebih banyak. Kenapa? Pertanyaannya jelas. Nggak ada yang bisa memberikan nikmat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Kok kita masih musyrik? Masih ada penyandaran hati kita kepada selain Allah. La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu artinya apa? Yakin benar tidak ada rezeki kecuali dari Allah. Sehingga hendaklah hati kita itu lebih nyandarkan kepada Allah. Kalau ngadu-ngadu kepada Allah, jangan ngadu kepada manusia. Sebab ketika kita ngadu kepada manusia berarti mengadukan Allah kepada manusia. Kok aku ya nasibku piye, pada udah ngaji. Itu kan seakan-akan coba bayangkan Allah kok yang kayak gini gitu loh. Gak sopan sama Allah itu. Jangan sampai saudaraku hati kita tersandar kepada selain Allah. Terutama masalah rizki. La ilaha illahu fa anna tufakun. Bagaimana kalian dipalingkan? Dipalingkan apa maksudnya? Dipalingkan apa? Dipalingkan dari tauhid.
dipalingkan dari tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh Ibnu Jauzi mengatakan al-khitab li ahli Makkah, pembicaraan kepada penduduk Mekah. Uzkuru ihfadhu, jagalah nikmat Allah alaikum, kalian ditempatkan di tanah haram, yang dimana orang yang di tanah haram pun sangat dihormati orang di luar tanah haram. Tahu yang menjadikan kalian wahai penduduk Mekah aman di tanah haram Allah. Yang menjadikan rezeki yang melimpah kepada kalian adalah Allah. Kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Kalau hubungan dengan kita, kenapa kok masih menggunakan hukum selain hukum Allah? Kenapa kita kok kemudian masih kurang pede terhadap Islam? Kita ngakunya Islam, tapi mayoritas bangsa Indonesia belum pede dengan Islamnya, betul nggak? Ngakunya mayoritas Islam, tapi tidak percaya dengan kaum muslimin sendiri, benar nggak? Lebih percaya kepada orang kafir. Otak kalian tuh di mana gitu loh? Betul nggak? Tapi ya lucunya ya masih memelihara sholat Jumat, masih gitu ya. Tapi kenapa ayat-ayat ini kok tidak diambil pelajaran? Mana ada yang dengan lantangnya ngakunya Islam, ngaji ya ngaji, tapi kalau pas pemilu milih siapa yang ngasih duit dia. Atau yang gara-gara ada kedekatan ke daerahan, lalu diingatkan jangan gitu, itu kufur. Ngaji yo ngaji, milih yo milih. Ada yang lebih menguatkan, itu yang muridnya Ustaz Muin. Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Ada yang sama sekali dia tahu nggak mau milih sama sekali, nggak mau dukung, nggak mau milih sama sekali. Yang penting aku tidak dukung orang kafir. Padahal ketika dia tidak memilih orang Islam, berarti apa? Mendukung orang kafir, benar nggak? Itu logika bisa diterima nggak? Tapi nekat nggak? Nekat aja, nggak mau milih dia. Ada nggak yang gitu? Piye nah ini? Sing siji milih orang kafir, yang siji tahu kalau dia tidak milih orang Islam, orang kafir yang jadi. Kok ya terus? Kapan sadarnya gitu loh? Fa'anna tu'fakun. Bagaimana kalian kok bisa dipalingkan? Ya, maka perlulah selalu diingatkan tentang janji Allah. Maka berikutnya Allah mengatakan, ya ayyuhan nas. Enggak. Wa iyyukadzibuka. Wa iyyukadzibuka. Dan kalau orang-orang kafir mendustakan engkau wahai Rasul, setelah argumentasi yang begitu jelasnya ini, faqad kudzibat rusulun min qablik, telah didustakan para rasul sebelum engkau. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala perkara. Lihat ya, ini termasuk juga keesaan Allah dalam uluhiyah. Termasuk apa? Allah lah yang memiliki hak prerogatif siapa yang dipilih di antara hamba-hambanya untuk beriman dengan kalimat ini. Karena apa? Yang nyampaikan Rasul argumennya begitu kuatnya, tapi ternyata kebanyakan mendustakan.
Karena alasan apa? Politik. Karena alasan sosial. Jadi Rasul itu didosakan alasannya apa? Politik. Kekuasaan. Karena alasannya apa? Sosial. Geng-gengan. Golongan. Itu karena itu. Karena kesukuan. Apalagi kita ini. Ya memang Allah lah yang memilih. Yang penting kita berbuat deh. Hasilnya kapan Allah merealisasikan terserah Allah. Dan kita yakin aja sama Allah. Maka wa iyukadzibuka, kalau orang-orang kafir mendustakan engkau, faqad kudzibat rusulun min qablik. Ya para rasul semua mendatangkan mukjizat telah didustakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala perkara. Maka bagi saya yang penting kita semua itu ngaji ini jangan berhenti ngaji. Harus kita merumuskan cita-cita kita, merumuskan arah perjuangan kita, dan harus berjuang. Kalau kita semua udah berjuang, tenang aja deh. Apapun hasilnya pasti baik. Karena Allah yang paling tepat menentukan kapan kita menang. Ya, karena kita tidak ingin dikte Allah. Allah yang tahu. Dan kita tidak perlu nyalah-nyalahkan Allah. Kita udah gini yuk kalah terus gitu. Jangan. Kalau gitu berarti Anda tidak yakin dengan jalan Anda. Kita harus yakin kebenaran jalan ini. Kalimatnya jelas. Hak kita perjuangkan. Hukum Allah kita perjuangkan. Tauhid kita perjuangkan. Kepercayaan kita kepada Allah dalam berjuang. Hasilnya kita serahkan pada Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli itham wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.